selamat bergabung kembali di channel Eser Zona. Film India Tamil kali ini berjudul Pantianadu, dibintangi oleh Vishal, garapan sutradara Susintiran dan dirilis pada tahun 2013. Film Pantianadu mengisahkan tentang upaya balas dendam seorang adik atas kematian kakaknya yang disebabkan oleh mafia lokal di Madurai. Sang adik dikenal sebagai pemuda baik hati yang lembut dan tak pernah sekalipun terlibat perkelahian. Mampukah ia menjalankan misinya dan bagaimanakah caranya? Oke, tanpa berlama-lama, yuk langsung saja simak. Ini dia rangkuman alur cerita filmnya. Seorang mafia terbesar dan terkenal di Madurai bernama Loganathan saat itu telah tutup usia. Semasa hidupnya, ialah yang memegang Madurai. Simakal Raffi dan Siva Puraja adalah kekuatan Loganathan. Sepeninggal Loganathan, Raffi dan Raja mulai bersaing memperebutkan posisi mafia itu. Di sebuah rumah, nampak anggota keluarga Kalyana Sundaram hendak melakukan makan malam. Siva Kumar, anak bungsu keluarga itu, menceritakan hal yang baru saja dialaminya, di mana ketika ia sedang melintasi sebuah jalanan sepi bersama temannya Ganesha, seorang pria menghadang mereka. Mengetahui jika Siva adalah adik seorang pejabat pemerintahan bernama Nagaraj, pria itu langsung menampar Siva, sebab kakaknya telah membuat pria tersebut kehilangan ladang bisnis ilegalnya. Siva berkata ia sengaja tak membalas tamparan pria itu karena enggan memperpanjang masalah. Kakaknya Nagaraj mendengarkan cerita Siva dengan seksama. Sementara itu, Kalyana Sundaram sang ayah memuji tindakan bijak anak bungsunya itu. Rumah mereka berdiri 2 lantai. Lantai dasar mereka gunakan, sedangkan lantai 2 mereka sewakan. Tiap paginya, Siva mengantar keponakannya Puja ke sekolah sebelum ia berangkat bekerja. Siva membuka sebuah outlet servis handphone seluler di salah satu pusat perbelanjaan bersama temannya Ganesha. Di tempat lain, Raja menerima tawaran kerjasama penyelundupan batu granit senilai 2 miliar rupiah. Raffi yang mengetahui hal itu melenyapkan orang yang memberikan penawaran kepada Raja dan begitu seterusnya. Raffi membinasakan para pendukung Raja. Sementara itu, Nagaraj sedang memeriksa batas-batas galian tambang yang ditengarai telah melebihi kapasitas gali. Nagaraj, kakak Siva, adalah pegawai pemerintahan yang jujur. Persaingan antara Raffi dan Raja belum juga mencapai puncak perdamaian. Raja mendekati menteri untuk menambah powernya guna melibas Raffi dengan menyatakan jika anak dari orang yang pernah dibunuh menteri masih hidup dan hendak menuntut balas. Karena merasa diri terancam, sang menteri pun menerima tawaran Raja. Siang itu di kuil, setelah menemani Ganesha bertemu dengan gadis yang dikenal via aplikasi online, hati Siva tercuri oleh seorang gadis. Nampaknya gadis tersebut adalah seorang guru. Sejak saat itu, Siva selalu membuntuti dan datang ke sekolah tempat mengajar gadis tersebut. Namanya adalah Malarvizi. Dan kebetulan gadis itu adalah anak penyewa baru di lantai atas rumah keluarga Kalyana Sundaram. Setelah mengetahui hal itu, Siva makin gencar mendekati Mala. Suatu hari di rumah menteri, Raja merencanakan pembunuhan Raffi dengan bantuan komisaris baru atas pengaturan sang menteri. Mengetahui hal itu, Raffi naik pitam lalu mengancam hendak membunuh Raja dalam 3 hari ke depan. Seraya ia menuju ke tempat di mana Raja berada. Raffi menodongkan senpi pada Raja lalu menembak pesaingnya itu beserta anak buahnya. Kemudian Raffi mendatangi kediaman sang menteri untuk memberitahu bahwa ia telah menutup bab 2 orang yang mengancam keselamatan Pak Menteri. Menteri yang senang akhirnya setuju bersekutu dengan Raffi. Berbekal dukungan dari Pak Menteri, Raffi makin melenggangkan aksi piciknya mencekik para pebisnis dengan menerapkan sistem 50/50 dari keuntungan mereka. Aturannya hanya yang sanggup membayar 50/50 lah yang boleh berbisnis di Madurai. Sepak terjang Raffi makin sadis tak terkendali. Ia memonopoli bisnis di Madurai dengan powernya. Suatu hari Mala mengadu kepada ibunya jika ada pemuda yang terus mengganggunya. Sang ibu meminta tolong kepada Siva sebab ia satu-satunya pria yang saat itu ada di rumah. Dengan lagak pemberani, Siva setuju membantu Mala untuk membuat si pengusik jerat. Namun yang sebenarnya terjadi, Siva meminta tolong kepada temannya Setu untuk membantu menghajar pengganggu Mala. Momen langka itu terjadi di halte. Setelah mendengar cerita Mala, bersama Ganesha dan Setu, Siva mengawal gadis itu hingga tiba di halte. Mala
memberitahu sosok pengganggunya. Siva meminta Mala jalan lebih dulu dan saat pemuda tersebut mengganggu Mala, Siva datang menegurnya. Si pengganggu dan temannya tak terima teguran Siva. Di tengah perdebatan mereka, Ganesha mengajak Mala ke sebuah kios penjahit. Sementara itu Siva yang mengetahui bahwa Mala jauh dari pandangan, memberi kode kepada Setu untuk memukul pemuda itu. Dengan cepat kepala tinju Setu sudah mendarat di muka si pengganggu. Kemudian mereka terlibat adu pukul. Sebuah botol melukai siku Setu. Siva memberi aba-aba untuk Setu memukul dua pemuda itu habis-habisan. Selesai perkelahian, Siva merobek saku baju dan membubuhkan darah dari luka siku Setu di sudut bibirnya supaya terkesan bahwa ia telah melawan pemuda yang mengganggu Mala. Sejak peristiwa itu, Mala mulai menaruh minat pada Siva dan berkata jika ia bersedia menikah dengan Siva. Bukan main senangnya Siva mendengar ucapan Mala. Siang itu di pertambangan, seorang pekerja ditemukan tewas terluka akibat mengalami kecelakaan kerja. Kebetulan saat itu Nagaraj baru tiba dan hendak memeriksa progres tambang. Nagaraj mendatangi rumah duka, melihat keluarga korban kecelakaan kerja tambang yang histeris sebab anggota keluarganya meninggal dunia dengan cara mengenaskan. Jatuh dari ketinggian, menyebabkan kepala terbelah hingga tewas seketika. Selidik punya selidik, tambang tersebut adalah milik Simmakal Raffi. Tambang yang seharusnya boleh digali hanya 60 kaki saja, ia gali dari 300 hingga 400 kaki. Sebab itulah setiap hari ada saja pekerja yang meninggal dunia dalam kecelakaan kerja. Uang digunakan untuk menutupi semua kenyataan buruk kinerja tambang tersebut. Di lain tempat saat sedang berkunjung di sebuah kafe, Siva dan Mala melihat Setu bersama mantan kekasihnya Amuda. Kisah cinta mereka kandas sebab Amuda dijodohkan dengan pria lain. Melihat seperti ada yang tak beres, Siva mendatangi Setu bertanya apa yang terjadi. Ternyata Amuda datang karena anak buah Raffi bernama Barani memaksakan cinta kepada Amuda. Barani tak peduli meski Amuda sudah bersuami. Merasa terganggu dengan kehadiran Barani, Amuda meminta tolong kepada Setu untuk membantunya sebab Barani mengancam akan memaksa Amuda ikut dengannya. Amuda sendiri bertekad untuk mundur jika hal itu sampai terjadi. Sebab itu Setu pun berniat mencelakai Barani. Suatu hari Nagaraj mendatangi kediaman Raffi memintanya untuk menghentikan proyek tambang karena begitu banyak korban jiwa berjatuhan. Raffi pun hendak menyuap Nagaraj, namun Nagaraj menolak. Ia berkata tak akan membuat aduan jika Raffi bersedia menutup tambangnya. Mendengar ancaman itu, Raffi menampar Nagaraj tanpa henti. Beruntung anak buah Raffi melerai mereka mengingat Nagaraj adalah pejabat pemerintahan dan dikhawatirkan kabar tentang pemukulan yang dilakukan Raffi kepada Nagaraj akan menjadi isu publik. Nagaraj melangkah keluar dengan lunglai karena masih syok dengan tindakan Raffi. Sesaat kemudian handphonenya berbunyi. Ibunya memberi kabar bahagia jika istrinya tengah mengandung anak kedua mereka. Seketika Nagaraj pun mendapat power kembali. Ia tersenyum mendengar berita itu. Setiba di rumah, Nagaraj menceritakan masalahnya dengan Raffi kepada sang ayah. Kalyana Sundaram kembali memompa semangat dalam diri putra sulungnya itu. Ia mengingatkan supaya Nagaraj tak lupa diri atau hanyut dalam kondisi. Kalyana berkata, "Buatlah apa yang kau anggap betul, nak." Setelah mendengar pendapat ayahnya itu, Nagaraj memutuskan untuk melaporkan hasil temuannya kepada pihak berwajib. Dengan cepat berita itu tersebar luas ke seluruh media. Laporan Nagaraj pun mendapat respon dari pemerintah. Tambang granit Raffi seketika dilarang beroperasi dan disita. Nagaraj juga mengungkapkan bahwa tambang yang melanggar aturan pemerintah tersebut telah banyak menewaskan para buruh akibat kecelakaan kerja. Melihat berita tersebut, Raffi naik pitam dan meminta Barani mengomando anak buah lainnya untuk menutup bab Nagaraj. Malam itu, Siva, Setu, dan Ganesh menguntit Barani. Tujuannya mereka hendak membantu Setu membalaskan perlakuan Barani terhadap Amuda. Mereka saling berkomunikasi memberikan info. Hingga tiba di sebuah gang dengan menutup sebagian wajahnya, Setu menyerang Barani tapi gagal. Kemudian Barani membalas serangan Setu. Kebetulan saat anak buahnya datang menyusul, Siva dan Ganesh sudah melarikan diri. Mereka semua terlibat aksi pengejaran. Di sudut gang, Setu menghadapi Barani serta anak buahnya. Sialnya, penutup wajah Setu sempat turun dan Barani nampak wajahnya. Meski
Setu berusaha menutup sebagian wajahnya kembali. Namun akhirnya Setu berhasil melukai Barani dengan sajam yang dibawanya. Sayangnya nyawa Barani masih terselamatkan. Barani menceritakan semuanya kepada Raffi. Segera Raffi bertindak mengerahkan anak buahnya mencari Setu. Sementara siang itu Shiva dan Ganesha mengantar Setu pergi dari Madurai di terminal bis. Di waktu yang sama di Jalan Nata, saat Nagaraj sedang berkendara dan menerima telepon dari Raffi, tiba-tiba sebuah bis menabrak mobilnya. Kecelakaan tragis tak terhindarkan. Bagian depan mobil Nagaraj ringsek akibat hantaman keras dengan bagian depan bis. Malangnya nyawa Nagaraj tak dapat terselamatkan. Seketika kesedihan pun melanda keluarga Kalyana Sundaram. Tangisan mereka pecah di rumah sakit saat mendengar putra sulung keluarga Kalyana Sundaram telah tak bernyawa. Belum usai kedukaan keluarga tersebut, laporan forensik menyatakan jika Nagaraj mengemudi di bawah pengaruh alkohol. Sebab itulah kecelakaan terjadi. Tentu saja Kalyana, ayah Shiva sekaligus ayah Nagaraj menyanggah tuduhan itu. Namun petugas membantah sanggahan Kalyana. Lalu ia teringat jika penutupan tambang Raffi sehari sebelumnya pasti berkaitan dengan peristiwa tragis yang menimpa anaknya. Kalyana meminta pengajuan postmortem ulang. Namun petugas menolaknya. Kemudian, masuklah anak buah Raffi membeberkan kebenaran bahwa memang merekalah dalang dibalik tewasnya Nagaraj. Kalyana berkata ia hendak membawa kasus ini ke pengadilan. Namun anak buah Raffi menantangnya untuk membuktikan kebenaran di pengadilan jika bisa. Kalyana keluar dengan perasaan terkoyak. Ayah mana yang hati tak hancur mengetahui kebenaran jika anaknya dibunuh, namun tak mampu menyeret para pelaku ke ranah hukum. Acara kremasi Nagaraj diiringi oleh isak tangis keluarga dan kerabat. Abu kremasinya mereka larungkan ke sungai. Beberapa hari kemudian, datang surat balasan dari pemerintah sebagai respon laporan temuan soal tambang Raffi yang diajukan Nagaraj sebelum maut menjemput. Berbekal surat tersebut, Kalyana dan temannya Rasu mendatangi media cetak untuk menerbitkan berita kebenaran. Namun pihak penerbit menolak sebab Nagaraj telah tercatat sebagai korban laka lantas di bawah pengaruh alkohol. Dengan enteng pegawai penerbit tersebut meminta Kalyana untuk melupakan kasus putranya. Tentu saja Kalyana terhenyak. Bagaimana mungkin ia bisa melupakan para pelaku pembunuh anaknya? Bahkan kini rasanya ia ingin membunuh mereka semua. Sayang tubuh rentanya tak dapat mentolerir hal itu. Lagi-lagi keadilan tak berpihak kepada orang miskin. Kalyana meninggalkan tempat itu dengan penuh kekecewaan. Siang itu saat membuntuti Raffi, kepada Ganesha Shiva menceritakan jika kakaknya Nagaraj tidak benar-benar alami laka lantas, melainkan pembunuhan yang disusun oleh Raffi dan anak buahnya yang dikemas dalam sebuah kecelakaan. Sebab itulah Shiva berniat menuntut balas kepadanya. Setelah mendengar keluh kesah dan penuturan Shiva, Ganesha memberikan saran untuk melenyapkan Raffi tanpa meninggalkan bukti. Sejak saat itu, saban harinya, aktivitas Shiva disibukkan untuk menguntit Raffi, mempelajari jadwal-jadwal mafia itu, serta memperhatikan secara detail kegiatan Raffi dan anak buahnya. Tak sekejap mata pun Raffi hilang dari pandangannya. Hingga Shiva menyadap pembicaraan Raffi dengan gengnya via handphone yang telah dirombak dan dipasangi alat penyadap yang telah ia pesan dari Amerika Serikat. Melalui Ganesha, Shiva memberikan beberapa ponsel secara cuma-cuma kepada Raffi dan gengnya dengan alasan handphone tersebut adalah komisi dalam memulai bisnis di Madurai. Saat itu Ganesha berperan sebagai sales handphone. Tanpa ragu sedikit pun, Raffi dan gengnya menerima pemberian Ganesha itu. Dan permainan pun dimulai. Shiva makin gencar membuntuti kemanapun Raffi pergi. Sementara itu sang ayah, Kalyana, tak tahan lagi memendam kepedihan atas kehilangan putra sulungnya. Pria parubaya itu meminta bantuan temannya Rasu untuk mencarikan pembunuh bayaran guna melenyapkan Raffi. Satu persatu preman yang didatangi tak satu pun berani melawan Raffi. Sementara Shiva semakin fokus pada penyadapannya. Mendengar setiap rencana Raffi dan gengnya memudahkan Shiva mengetahui apa yang dilakukan para penjahat itu.
Beberapa bulan kemudian, istri Nagaraj melahirkan bayi laki-laki yang lucu. Kelahiran bayi tersebut diliputi kesedihan sebab kehilangan Nagaraj. Sementara itu, upaya pemburuan pembunuh bayaran untuk melenyapkan Raffi telah menjumpai titik temu. Seorang napi sanggup melakukan misi maut tersebut asal Kalyana menjamin pembebasan napi itu. Bagi Kalyana, uang tak masalah, yang penting dendam terbalaskan. Kalyana berani membayar 3 juta rupiah untuk upah membunuh Raffi. Setelah setahun lebih menguntit Raffi, Siva berniat membunuh Raffi di Kunur. Esoknya, Siva bersiap hendak menyerang Raffi ketika Raffi mengunjungi teman menterinya. Pagi itu Siva sudah bersiap memantau dari lereng perkebunan, menatap jalan di mana mobil Raffi sewaktu-waktu melintas. Dengan parang yang sembunyi di balik badan, Siva siap menyerang. Akan tetapi rencana tak selalu berjalan mulus. Tiba-tiba muncul komplotan yang lebih dulu menyerang Raffi. Perkelahian pun pecah di sana. Beruntung saat itu Raffi selamat melawan komplotan penyerang. Perkelahian mereka berakhir di sebuah perkampungan. Dan sejauh itu Siva terus memantau pergerakan Raffi. Satu anggota komplotan yang tersisa membeberkan jika mereka adalah orang suruhan yang dibayar untuk melenyapkan Raffi. Setelah mengantongi nama orang yang menyuruh komplotan preman itu, Raffi menggerakkan anggotanya untuk mencari target. Raffi berhasil menemukan Sinapati Kalidasan di sebuah resto. Kemudian ia pun menginterogasi Kalidasan. Berbekal keterangan dari Kalidasan, geng Raffi mendatangi rumah Rasu, teman Kalyana. Namun rumah itu tergembok. Rasu sudah melarikan diri. Dari telepon umum, Rasu menelpon Kalyana memberitahu jika pembunuh bayaran mereka gagal menjalankan misi. Rasu meminta Kalyana berhati-hati. Hari itu juga berlangsunglah acara pertunangan Siva dan Mala. Kalyana dan Siva nampak tak tenang di hari bahagia itu. Masing-masing dari mereka berpikir untuk melenyapkan Raffi. Selepas pesta pertunangan, Kalyana menelpon Kalidasan meminta untuk mencoba sekali lagi membunuh Raffi. Tapi Kalidasan yang saat itu sudah ada di bawah cengkraman Raffi tak dapat berkutik. Atas arahan Raffi, Kalidasan memancing Kalyana datang di suatu tempat untuk mengambil kembali uangnya. Hal itu pun disadap oleh Siva. Malam itu di sebuah terminal, Kalidasan sudah hadir mendekap tas berisi uang Kalyana. Sementara anak buah Raffi sudah tersebar di mana-mana. Siva pun turut hadir di sana. Sesaat kemudian Kalyana datang. Namun ia lebih dulu melihat ada Raffi di salah satu bis. Kalyana hendak mengurungkan niatnya, namun Kalidasan lebih dulu mengetahuinya. Kalidasan berteriak memanggil Kalyana, namun Kalyana terus berlari. Siva yang akhirnya tahu jika orang yang mempekerjakan preman untuk membunuh Raffi di Kunur adalah ayahnya, ia pun bergegas menyusul. Kalyana dan anak buah Raffi terlibat aksi pengejaran hingga tiba di sebuah pasar. Sebelumnya Kalidasan juga terlibat aksi perkelahian dengan anak buah Raffi untuk melarikan diri bersama uang di tangan. Namun akhirnya tiba-tiba tas terjatuh dan terlempar di bawah kolong bis dan diam-diam diamankan oleh Ganesha. Sementara Raffi yang melihat anak buahnya mengejar Kalidasan, turun tangan lalu menikam mantan napi itu hingga tewas seketika. Selanjutnya tiba di pasar, Kalyana jatuh pingsan sebab terkendala masalah kesehatan. Beruntung Siva datang tepat waktu. Dengan mengenakan kain untuk menutup sebagian wajahnya, Siva menyelamatkan sang ayah. Siva sempat terlibat perkelahian dan dicegah oleh Barani. Namun akhirnya ia berhasil meloloskan diri dan segera membawa ayahnya ke rumah sakit. Di sana pun Siva menolak memberitahu petugas jika ia adalah anak Kalyana guna menutup identitas dan menyamarkan jika sewaktu-waktu Raffi dan gengnya melacak jejak orang yang menyelamatkan Kalyana. Esoknya Siva membulatkan tekad untuk menutup bab Raffi sebab ia tak ingin Raffi lebih dulu menyentuh ayahnya. Sementara Raffi yang tak ingin menerima kegagalan semakin agresif memburu pelaku yang mempekerjakan preman untuk melenyapkannya. Ia memprediksi jika pelakunya dari kalangan orang awam bukan preman. Lalu Raffi meminta daftar orang-orang yang pernah ia bunuh. Salah satunya adalah Nagaraj, di mana Nagaraj memiliki ayah dan adik laki-laki yang tak lain adalah Kalyana dan Siva. Suatu malam, Siva mengikuti Raffi yang bertemu menteri di gedung bioskop. Usai menonton film, Siva masuk ke toilet untuk menutup sebagian wajahnya, lalu mengeluarkan parang yang telah disiapkan untuk membunuh Raffi. Namun tiba-tiba pintu terketuk dari luar. Anak buah Raffi meminta Siva keluar. Toilet harus steril saat Raffi masuk. Siva
Setelah melepas penutup wajahnya supaya tak nampak mencolok, ia keluar dari toilet tanpa parangnya. Wajah gugup Siva terlihat oleh Barani. Barani yang curiga mencegahnya lalu menginterogasi Siva. Di waktu yang sama, Raffi menemukan parang Siva. Sontak ia memberitahu Barani yang kemudian membuat Siva melarikan diri. Siva terkepung oleh anak buah Raffi. Ia lari dan terus berlari menyusuri gang dan lorong. Di waktu yang sama, tak sengaja ia bertemu Amuda yang melarikan diri dari sekapan anak buah Raffi. Bersama-sama mereka lari menyelamatkan diri. Setelah dirasa aman, Siva bertanya apa yang sedang dilakukan Amuda di situ. Dengan terisak, Amuda berkata jika Setu telah dibunuh oleh Barani. Kejadiannya tepat saat Setu naik bis, polisi menyerahkan Setu ke Raffi. Raffi yang puas menyiksa Setu menghubungi Barani untuk membalas dendam atas perlakuan Setu. Saat itulah Amuda diseret Barani untuk mengetahui bagaimana Setu meregang nyawa di hadapannya. Mendengar cerita Amuda, seketika Siva pun lesu. Ia sedih mengingat Setu telah tiada. Satu lagi orang terkasihnya telah menghadapi maut di tangan geng Raffi. Ini tak bisa dibiarkan. Dendam ini harus segera dituntaskan supaya tak ada lagi korban-korban berjatuhan. Begitu jerit batin Siva. Saat anak buah Raffi mendekat, Siva meminta Amuda minggat. Kini tak ada lagi ketakutan tersisa dalam benak Siva. Yang ada hanyalah dendam membara. Siva menghantam Barani dengan bongkahan bangunan yang merekat pada sebuah tiang. Secara membabi buta, Siva menyerang mereka. Pergolakan itu terjadi dengan penuh amarah. Siva melempar bongkahan-bongkahan bangunan pada anak buah Barani. Sedikit perkelahian terjadi antara Siva dan Barani sampai akhirnya sebuah botol yang telah Siva pecahkan ia gunakan bagian lancipnya untuk mengoyak perut Barani dan pemuda itu pun tewas seketika. Tak sampai di situ, Siva juga menewaskan anak buah Raffi yang tersisa menggunakan sebatang besi. Sesaat kemudian Raffi tiba bersama sopirnya yang kemudian ditikam oleh Siva. Perkelahian selanjutnya hanya terjadi antara Siva dan Raffi. Siva mengerahkan seluruh tenaga yang tersisa untuk melawan penjahat kelas kakap itu. Raffi membanting, menyeret, dan melempar tubuh Siva hingga pemuda itu tersungkur. Namun pada akhirnya Siva berhasil melukai perut Raffi dengan sajam di tangan. Kemudian merobohkan dan melumpuhkan pria itu. Esok paginya, polisi sudah memenuhi TKP. Semua jasad anak buah Raffi tergolek di sana. Sementara itu Raffi dan mobilnya dibawa Siva menuju sebuah tanah lapang jauh dari pemukiman di mana terdapat semacam galian yang sangat dalam. Siva menjatuhkan Raffi di sana. Sengaja ia tak membunuh Raffi supaya penjahat itu bisa melihat mautnya sendiri. Raffi mengerang kesakitan, tapi tak seorang pun mendengarnya. Ia berusaha merayap naik namun selalu gagal. Beberapa hari kemudian, Siva dan Mala resmi melangsungkan pernikahan. Usai melakukan pernikahan, Siva menelpon secara anonim melaporkan penemuan jasad Raffi di suatu tempat. Tak lama kemudian, polisi mendatangi TKP. Berita penemuan tubuh Raffi yang setengah membusuk itu tersiar ke seluruh media. Mendengar berita itu, tersirat raut kebahagiaan di wajah Kalyana. Pada akhirnya, Siva menceritakan semua yang terjadi kepada ayahnya. Kalyana pun bangga atas apa yang telah dilakukan putra bungsunya itu. Kini tak ada lagi kesedihan meliputi keluarga Kalyana Sundaram sebab dendam telah terbalaskan. Dan film pun selesai.